Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak Guru. Masih segar? Masih. Ya, habis keluar main ya, segar ya. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Rabu. Ya, di hari Rabu kita kembali bertemu untuk belajar agama Islam. Ya. Semuanya pasti hadir ya. Namanya sudah siang pasti sudah hadir semuanya. Ada Suci, hadir Suci? Hadir. Hadir. Hamzalah? Hadir. Hadir. Rizal? Hadir. Hadir. Ya, alhamdulillah ya sudah hadir. Ayo dipimpin berdoa dulu untuk doa sebelum belajar aja ya anak ya. Doa sebelum belajar ya, sampai mimpi. Ayo. Yo. Teman-teman mau berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak sudah berdoa sebelum belajar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari salah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Daud alaihis salam. Ini tentang Nabi dan Rasul salah satunya. Masih ingat ada berapa? Ada Jumlah Nabi dan Rasul anak? Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita imani dan kita hafal tentunya? Ada berapa? Berapa misalnya? 25. Ya, Suci? 25. Rizal? 25. Iya, ada 25 Nabi dan Rasul. Bisa diingat? Nabi, coba sebutkan dulu nabi-nabi, walaupun bukan semuanya, tidak apa-apa. Tidak semuanya tidak apa-apa. Nabi siapa-siapa, tak urut juga tidak apa-apa. Nabi siapa-siapa aja? Nabi Adam. Nabi Adam, pintar. Hamzalah. Nabi Musa, Suci. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, yang lain. Nabi siapa? Isa. Nabi Isa. Nabi siapa lagi? Ya. Ini harus dihafal. Zakaria, Yahya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, gitu ya. Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Ilyas, Ilyasa, gitu ya. Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti dihafal anak-anak. Walaupun Daud tidak apa-apa, asalkan tetap dihafal. Karena itu jumlah Nabi dan Rasul. Nah sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi siapa? Nabi Daud. Kisah keteladanan.
Kalau keteladanan sebenarnya semuanya memberi contoh teladan yang baik. Semua nabi dan rasul itu baik. Itu semuanya mulia, semuanya memberikan contoh kepada kita yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri toladan yang baik. Ya. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulullah fi uswatun hasanah. Itu ya? Ya. Baik. Nah, dan apa namanya? Ke-25 nabi dan rasul ini kita wajib mengimani dan ya diharapkan menghafal, harus menghafal nabi dan rasul, harus hafal ya. Ya. Nabi dan rasul, iman kepada nabi dan rasul ini termasuk rukun apa ini? Islam. Rukun iman. Ya, Riza, bagus. Termasuk rukun iman. Yang keberapa? Ayo. Yang keenam. Yang keenam, aduh. Berapa Suci? Yang ke Yang ke masa ke-6? yang kelima. Nah, yang keempat. Imani nabi dan rasul itu merupakan rukun iman. Yang keempat. Nah, termasuk Nabi Daud ini, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Daud. Nabi Daud ini punya anak namanya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ini anaknya dari Nabi Daud. Nah, itu. Kemudian Nabi Daud ini berasal dari Bani Israel. Il. Ya. Semua nabi dan rasul itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas. Semua nabi dan rasul itu cerdas. Ya. Ya. Kemudian Nabi Daud ini anak-anak, beliau hidup pada zaman seorang raja yang berkuasa pada zaman itu, yang bernama apa? Siapa? Raja yang kafir ya, raja yang kafir atau tidak beriman. Pada saat itu namanya Raja Jalut. Ya, raja dulu namanya Raja Jalut, raja yang tidak beriman atau kafir. Nah, Nabi Daud ini hidup di zaman ini, di zaman raja yang kafir atau Raja Jalut. Siapa? Raja Jalut. Masalah siapa? Raja Jalut. Kemudian di zaman itu pula, pada saat itu juga hidup juga atau berkuasa juga seorang raja yang beriman atau yang beragama Islam pada saat itu. Jadi ada dua raja nih. Yang satunya raja yang kafir namanya Raja Jalut. Yang kedua, raja yang beriman atau raja yang beragama Islam itu namanya Raja Talut. Siapa Suci? Talut. Hamzalah? Talut. Rizal? Talut. Kalau yang kafir tadi raja siapa? Raja siapa tadi yang kafir itu? Raja
Jalut, ya Suci. Yang keras biar temannya dengar. Jalut. Jalut. Nah, kemudian yang beriman namanya raja siapa? Talut. Talut. Iya, raja Talut. Nah, ketika itu terjadi peperangan ini. Peperangan antara dua raja ini, yaitu Raja Talut dan Raja Jalut. Nah, terjadi peperangan besar. Kemudian ini apa? Tentara Talut dan tentaranya, pasukannya Jalut. Akhirnya apa? Akhirnya Raja Talut ini dapat memenangkan peperangan. Artinya Raja Jalut, tentara Raja Jalut yang kafir ini dapat dikalahkan oleh tentara atau pasukannya siapa? Pasukannya siapa? Pasukannya raja siapa yang menang? Yang beriman tadi raja siapa? Talut. Ya, Raja Talut ini atau pasukannya Raja Talut itu memenangkan peperangan. Raja Jalut yang kafir ini, pasukan Raja Jalut ini dapat dikalahkan oleh tentaranya atau pasukannya Raja Talut. Kemudian akhirnya Raja Jalut ini anak-anak terbunuh dalam peperangan. Siapa yang membunuh Raja Jalut kira-kira? Daud juga ikut perang di situ. Sebelum dia ini Nabi Daud belum jadi nabi, masih jadi pemuda biasa. Dia ikut perang. Nah, Raja Jalut pun terbunuh atau mati di situ. Siapa yang membunuh Raja Jalut kira-kira? Raja Wali. Raja Wali dia bilang. Siapa? Suci. Ya. Siapa yang membunuh Raja Jalut? Raja Jalut. Raja Jalut terbunuh oleh Nabi Daud atau masih jadi Daud sebelum beliau ini menjadi seorang nabi, jadi pemuda biasa. Nah, Nabi Daud inilah yang membunuh atau Daud ini yang membunuh Jalut. Dia yang membunuh raja kafir ini. Nah, setelah Raja Jalut ini meninggal dunia atau mati, kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja, diangkat menjadi raja di kerajaannya Jalut ini. Akhirnya beliau menjadi raja di sana, sekaligus menjadi nabi. Kemudian beliau Nabi Daud ini diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nama kitabnya Nabi Daud? Apa nama kitabnya Nabi Daud? Kitabnya yang diberikan Allah. Zabur ya. 100 untuk Hamzalah. Zabur. Kitabnya Nabi Daud namanya Zabur. Ingat Zabur. Kalau kitabnya Nabi Muhammad apa? Kitabnya Nabi Muhammad apa? Loh, masa ada ingat? Masa ada tahu kitabnya Nabi Muhammad? Apa Hamzalah? Al-Quran. 100 buat suci. Apa Hamzalah? Rizal? Al-Quran. Yang sampai dengan saat ini yang kita baca, yang menjadi kitab suci kita, itu kitabnya Nabi Muhammad. Kalau kitabnya Nabi Musa apa namanya? Taurat. Kalau kitabnya Nabi Isa, Injil. Ya, harus tahu itu, harus diingat-ingat lagi. Ya,
Ya. Ingat itu berarti ada 4 kitab ya. Ya. Ada 4 kitab. Ya. Zabur, Taurat, Roh. Injil, Al-Quran. Sudah ada, nabi-nabinya sudah ada. Sedangkan Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi itu merupakan mukjizat dari Nabi Daud. Mukjizat atau apa mukjizat ini? Mukjizat ini artinya suatu keistimewaan atau kelebihan yang diberikan kepada seorang nabi. Kalau kita ada punya mukjizat? Tidak Tidak ada. Hanya nabi dan rasul yang diberi mukjizat. Mukjizat. Mukjizatnya berupa ada yang Al-Quran, ada yang Injil, ada yang Taurat, ada yang Zabur. Nah, termasuk Nabi Daud ini mukjizatnya salah satunya adalah kitab apa tadi? Kitabnya Nabi Daud apa tadi? Lupa lagi. Apa nama kitabnya Nabi Daud tadi? Zabur, ya salah. Itu suci, diingat suci. Zabur. 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 Zabur, bukan Jabur, tapi Zabur. Nah, inilah mukjizat Nabi Daud yang pertama, gitu ya. Kemudian apa mukjizat Nabi Daud ini yang lain? Keistimewaan dari Nabi Daud. Apa yang diberikan Allah? Kelebihannya selain kitab Zabur ini apa? Apa? Nabi Daud ini apa? Kelebihannya? Mukjizatnya. Selain Zabur, beliau juga apa? Bisa berbicara dengan hewan. Sehingga diwarisi sama anaknya. Nabi Sulaiman juga bisa bicara dengan hewan, bisa mengerti bahasanya semut, bisa mengerti bahasanya binatang. Kalau Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini anak-anak, kalau hewan ngomong, kalau hewan bersuara, itu berbunyi, entah semut atau macan atau apa, burung, itu dia ngerti. Kalau kita ngerti enggak? Tidak ngerti. Kita tidak ngerti bahasanya burung, kita tidak mengerti suaranya sapi. Nah, kita hanya mendengar suaranya kalau kambing be, tapi kita tidak mengerti apa yang dimau, apa maksudnya. Kita tidak ngerti kan? Ya. Kalau Nabi Daud ini ngerti. Oh, burung kalau bunyi, oh dia mau ini, burung ini. Dia ngerti. Itulah mukjizat dari Nabi Daud. Ya, itu mukjizat dari Nabi Daud ini. Nah, itu yang kedua mukjizatnya apa tadi? Bisa bicara dengan Hewan. mengerti bahasa binatang. Kemudian juga di kerajaan Nabi Daud ini anak-anak, kerajaannya kuat, tidak pernah terkalahkan oleh kerajaan manapun pada zaman itu. Nah, kerajaan beliau kuat sekali. Baik. Kemudian mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang ketiga dari Nabi Daud ini adalah beliau dapat atau bisa membuat baju dari besi. Nah, ada sekarang ada baju dari besi sekarang? Ada. Mana Rizal bilang ada. Ada pernah lihat di toko ini baju dari besi? Ada? Nggak ada. Siapa yang bisa buat sekarang? Nggak ada kan? Ada. Adanya ya baju dari kain, dari benang biasa kan? Iya. Tapi zamannya Nabi Daud ini dia bisa membuat baju kelambi itu dari besi. Dari besi dia buat. Jadi bajunya baju besi. Ya enak kan? Kalau sekarang kita punya baju besi enak nih. Kita bisa jatuh ke sana kemari enggak sakit. Enggak akan sakit-sakit. Nah, kalau sekarang mana ada. Kalau zamannya Nabi Daud, beliau salah satu kelebihannya, salah satu mukjizat beliau itu beliau bisa membuat baju dari besi.
Tanpa mesin lagi. Tidak pakai mesin itu. Pakai tangannya. Wah, luar biasa. Nah, itulah mukjizat, kelebihan yang tidak ada pada orang lain selain Nabi dan Rasul. Kemudian mukjizat beliau yang kedua apa? Mukjizat beliau ini yang keempat. Apa mukjizatnya yang keempat ini? Kira-kira. Apa? Quran. Loh, kok Quran? Quran kan untuk Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya keempat? Mempunyai suara yang mampu. Apa? Suara yang apa kira-kira? Yang merdu. Yang merdu. Apa Rizal? Yang merdu. Merdu itu apa sih? Merdu itu. Suara yang apa? Suaranya. Suara yang merdu suara apa kira-kira? Yang kayak apa? Suara yang indah. Suara yang indah. Suaranya Nabi Daud dulu. Ya, mungkin sekarang ini tidak ada yang bisa menyamai beliau. Merdu suara sekarang kan suaranya penyanyi, ya kan? Ya. Tapi suaranya Nabi Daud ini lebih merdu dari penyanyi, lebih indah daripada suaranya penyanyi. Apa? Karena itulah saking merdunya suaranya Nabi Daud ini. Jadi kalau Nabi Daud ini bersuara atau meniup seruling saja, dikisahkan bahwa angin-angin pun ikut berhenti. Angin berhenti, air pun berhenti bergerak. Itu saking merdunya itu. Saking tertarik, angin aja sampai tertarik, sampai terpesona dengan apa? Terpesona dengan keindahan atau kemerduan daripada suara Nabi Daud. Oke. Betul. Nah, ini. Kemudian Nabi Daud ini juga apa? Keistimewaan, kelebihan daripada beliau. Nabi Daud ini gemar berpuasa. Ada yang pernah dengar puasa sunnah Daud? Puasa Daud? Tidak pernah. Tidak pernah. Waduh, susah. Suci pernah dengar orang puasa Daud? Tidak pernah. Masya Allah. Nih, Hamzalah pernah dengar puasa Daud? Pernah. Pernah? Nah, ini kalau Hamzalah pernah dia dengar puasa Daud. Oh, Puasanya kayak gimana? Puasa Daud itu? Puasa Daud itu puasanya kayak gimana? Nah ini. Hari apa sekarang? hari Rabu. Rabu ya. Misalnya nih, kita puasa Daud hari ini. Puasa. Besok Kamis tidak berpuasa, artinya makan. Besok Jumat puasalah lagi. Sabtu makan. Ahad puasa. Senin makan. Selasa berpuasa. Jadi puasa Daud itu anak-anak, yang namanya puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Artinya selang-seling harinya, selang-seling harinya. Jadi sehari kita puasa, sehari kita makan. Misalnya nih, Suci sekarang puasa, besoknya tidak boleh puasa, makan. Nah, kemudian hari Jumatnya puasa lagi, Sabtunya makan, Ahadnya puasa, Seninnya makan, Selasanya puasa, Rebunya makan. Nah, itu namanya puasanya Daud. Puasanya Nabi Daud seperti itu dulu. Jadi sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Itu puasanya Nabi Daud.
Yang kalian tahu nih puasa apa? Puasa sunnah apa yang kalian kerjakan? Ada pernah mengerjakan puasa sunnah ya? Puasa apa? Puasa apa? Suci. Yang selama ini Suci lakukan dulu puasa apa? Puasa menanti. Mengganti. Oh, itu bukan puasa sunnah. Ya Allah, begitu. Kalau mengganti itu wajib. Yang puasa sunnah itu saya Senin Kamis. Ada pernah puasa Senin dan hari Kamis? Oh, pernah. Kakak saya pernah puasa Senin Kamis. Nah, itu namanya puasa sunnah. Oh. Tapi bukan puasa sunnah Daud itu bukan. Kalau puasa sunnah Daud itu sehari berbuka, sehari puasa, atau kita balik sehari puasa, sehari berbuka. Selang-seling ya. Baik. Nah, sekarang dari pembelajaran ini tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran atau dapat kita ambil kesimpulan atau kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira dari kisah? Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Daud? Apa yang bisa kita contoh dari Nabi Daud? Apa kira-kira? Kita meyakini bahwa Nabi Daud menerima kitab apa? Kitab apa adalah? Zabur. Ya. Kemudian apa yang perlu kita contoh? Nabi Daud gemar bertasbih. Nah, subhanallah. Bisa enggak? Bisa, ringan kan? Ya. Itu namanya tasbih, bertasbih. Jadi Nabi Daud saja, Nabi Daud ini gemar bertasbih, maka kita harus selalu bertasbih. Habis sholat itu subhanallah. Kemudian juga Nabi Daud dapat membuat baju dari besi. Ya, walaupun kita tidak bisa mencontohnya dan pasti tidak bisa, yang penting itu yang dapat kita yakini. Kita yakin bahwa beliau itu mukjizatnya dapat membuat baju dari besi. Kemudian Nabi Daud juga bisa bersuara merdu atau indah. Ya, kita tidak bisa juga mencontohnya suara kita, suara cempreng. Nah, kita yakin itu adalah mukjizat. Kemudian apa yang bisa kita contoh dari Nabi Daud? Yang bisa kita contoh adalah puasa Daud, yaitu puasa berselang-seling. Yang tadi Pak Guru sampaikan itu. Sehari puasa, sehari makan. Itu bisa tidak kita lakukan? Bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Kalau kita mau bisa. Misalnya besok mulai nih, besok Kamis kita puasa nih, bisa kan? Jumatnya kita tidak puasa, maka Sabtunya kita puasa lagi, terus selang-seling, bisa kan? Bisa kita ikuti, bisa kita contoh. Puasanya Daud ini bisa. Baik, itulah tentang kisah keteladanan dari Nabi Daud. Beliau Nabi dan Rasul yang harus kita contoh atau teladani, kita ikuti, yang bisa kita ikuti ya. Nah, baik akhlak beliau, ya jelas semua Nabi dan Rasul mempunyai akhlak yang baik, mempunyai sifat yang baik. Bisa kita contoh seperti gemar berpuasa, kita juga bisa berpuasa mengikuti beliau. Kita bisa berpuasa untuk mengikuti beliau. Kemudian juga itu tadi selalu gemar bertasbih. Kita juga bisa mengikuti beliau untuk selalu gemar bertasbih. Gemar bertasbih. Bisa kan? Gampang kan? Ya. Ini cuma bilang mengucapkan subhanallah. Masa sulit itu?
Sulit apa enggak mengucapkan itu? Tidak. Enggak, habis sholat bisa atau kapan-kapan saja. Itu akan membuat kita berpahala dan juga mengikuti Nabi. Ya. Nah. Baik. Baik anak-anak, semuanya itu tadi pelajaran kita tentang kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, siang hari ini, silakan di antara kalian salah satunya membaca doa untuk sebelum doa sebelum pulang. Nah, ayo kita baca doa. Siapa yang mimpin? Ayo. Nama kita berdoa sebelum pulang berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian anak-anak. Kemudian kita ketemu pada minggu yang akan datang. Masih dalam pembelajaran tentang Nabi Daud alaihissalam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.